Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai dengan ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita sambut nats pembimbing kita dengan pujian dari Nafiri Rohani nomor 28, Bapa di surga menjagaku, bait yang ke-1 dan kedua. Burung di
Jemaat yang dikasihi Kristus, sekarang dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, karena pengasihan-Mu dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami boleh ada pada pagi hari ini, menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, membawa segala rasa sesal dan malu kami, segala keberdosaan, segala tingkah laku perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melalui tutur kata, pikiran, bahkan perbuatan kami. Acap kali tindakan kami menyakiti hati sesama, membuat mereka terluka. Hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon dan mengaku segala keberdosaan kami di hadapan-Mu. Berkenanlah Engkau ya Allah untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Berkenanlah Tuhan dalam belas kasihan-Mu menyucikan kami, orang-orang yang berdosa ini. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami dimungkinkan untuk datang membawa rasa sesal dan malu atas pelanggaran serta dosa kami di hadapan Tuhan. Kristus, berkenanlah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, maka sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang keempat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tuhan mendamaikan damai. Nyanyian syukur dari Nafiri Rohani 281, bait pertama dan kedua. Suci
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang hadir di dalam ruang gereja hari ini, bahkan yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Daniel pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca untuk kita sekalian. Daniel pasal 6 di atas judul Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus beri tanggungan jawab, supaya raja jangan ini melebihi para petinggi, dan ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa.
Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalamnya. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk Ibu Bapak, untuk adik-adik pemuda, pemudi, remaja, dan anak-anak sekalian yang menyaksikan, mengikuti ibadah secara live streaming. Tetap setia dalam tantangan iman menjadi tema firman Tuhan pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak salah kalau dikatakan bahwa hidup kita itu menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh tatkala kita berhasil mengatasi berbagai macam kendala yang menghadang. Hidup kita menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi teguh ketika kita berhasil mengatasi berbagai macam kendala yang menghadang. Maka tidak mengherankan kalau kehidupan kita seringkali diidentikan, digambarkan sebagai sebuah bahtera yang tengah berlayar di samudra luas. Di tengah samudra luas itulah hadir ada ombak, lalu juga ada berbagai macam hambatan dan tantangan lain, gelombang keras yang bukan tidak mungkin bisa membuat bahtera kita menjadi oleng atau bahkan tenggelam. Maka dari sini kita belajar
hidup itu juga sama seperti bahtera. Tidak selalu berlayar di laut yang tenang. Banyak hambatan, banyak tantangan, banyak ancaman, bahkan gangguan yang mendera sebuah kehidupan. Itu makanya ada sebuah ungkapan pernah mengatakan begini, jangan pernah minta supaya tidak ada ombak dalam hidupmu, tetapi mintalah kekuatan untuk bisa menghadapi ombak itu. Sejak awal kehadirannya di istana Raja Babel, Daniel bersama dengan 3 orang kawannya ini memang telah memperlihatkan sebuah hidup yang berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sejak sekolah minggu kan kita sudah dengar cerita tentang Daniel. Daniel di gua singa, Daniel dengan berbagai macam tantangan yang dia hadapi. Tapi ketika Daniel dengan teman-temannya memutuskan untuk tidak menyajikan dirinya dengan santapan raja, ini menjadi sebuah identitas baru yang sedang diperlihatkan oleh Daniel kepada kita hari ini. Daniel juga memelihara semangat keyahudiannya ketika dia tidak terkontaminasi oleh virus Babel yang bisa menggerogoti identitas mereka. Hidup kita kan seperti itu juga. Daniel juga melewati berbagai macam episode dalam kehidupannya. Di tengah-tengah konteks istana yang aspek religiositasnya berbeda dengan kehidupan Daniel. Nah, kalau kita berada dalam posisi Daniel, mungkin kita juga akan merasa bahwa kenapa Tuhan membiarkan saya menghadapi peristiwa-peristiwa ini? Pandemi COVID-19 juga menghantar orang kepada keputusasaan. Orang sudah bilang gini, udah capek, udah jenuh, bolak-balik berdoa tapi nggak ada perubahan apa-apa dalam hidup kita, hidup kami. Situasi yang tidak nyaman juga acap dihadapi oleh Daniel. Bayangkan, situasi nggak nyamannya apa? Raja sayang kepada Daniel karena dia cerdas, karena mungkin dia taat, lalu dia diberi kedudukan terhormat pada zaman itu. Dia disayang. Tapi cukupkah itu? Tidak. Ternyata Daniel harus menghadapi tantangan dari para pejabat-pejabat tertentu yang tidak suka kepada Daniel sehingga mereka ingin menghabisi Daniel. Samalah hidup kita pun seperti itu. Hari ini kita sukses, ada kok orang yang gak suka dengan kita. Hari ini kita berhasil, ada kok orang yang gak suka dengan itu. Boro-boro kita mau membantu orang dalam kesusahan, dalam kesulitannya. Acap kali justru apa? Kita menambah kesulitan orang itu. Dan kita seringkali gak nyaman, kita gak suka kalau orang lain berhasil. Susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Itu loh realita hidup kita. Kalau si Anu disukai oleh si X, misalnya kita gak nyaman. Lalu kita mengklaim, kenapa gak saya yang disukai? Kan saya baik. Makanya ada sebuah ungkapan bilang begini, manusia seringkali terlalu cepat menjadi hakim untuk orang lain, tapi terlalu cepat juga menjadi pengacara untuk diri sendiri. Kalau menghakimi orang lain, kita paling cepat. Menyalahkan orang lain, kita nomor 1. Tapi untuk membela diri meskipun kita salah, kita nomor 1 juga. Bayangkan, kita selalu nomor 1, kita selalu yang tercepat. Kalau istilah motor Yamaha selalu yang terdepan. Terdepan nyalahin orang. Terdepan nuduh orang. Tapi terdepan juga ngebela diri sendiri. Kamu kan salah. Enggak, aku maksudku enggak kayak gitu. Nah, kan paling cepat jadi pengacara untuk diri sendiri. Itu juga yang dihadapi oleh Daniel. Tapi dalam teks ini, dalam bagian Alkitab ini, mau mengingatkan kita semua, mengingatkan ulang kepada kita bahwa iman kepada Allah akan selalu menghadirkan tantangan yang multidimensi. Keberimanan kita kepada Allah bukan tidak mungkin akan menghadirkan tantangan yang multidimensi. Beragam, unik, bahkan bisa berbeda setiap hari.
termasuk juga tantangan fisik. Kalau ditanya orang Kristen kenapa yang banyak yang nggak mau ikut ibadah, sekarang ibadah udah live streaming, aneh-aneh lagi orang Kristen. Ibadah pakai daster di rumah. Maaf ya Bu, sambil ngulek cabe, sambil ngerebus Indomie, sambil ngegoreng bala-bala. Aduh, kalau udah tahu, Pak Pendeta udah mau khotbah, oh iya, tinggalin dulu, matiin kompornya. Selesai khotbah, baliknya pakai daster. Ya saya pendetanya, ya siapapun pendeta yang khotbah di sini nggak bisa tahu ibu bapak mau pakai apa di rumah, nggak tahu kita. Sambil ngulek cabai juga saya nggak tahu. Tapi ada orang gitu, ke gereja takut COVID, tapi kalau ke pesta, wih nomor 1. Ada diskon 70% di Botani Square, wih ngibrit nomor 1. Ada hajatan di mana Hotel Pajajaran Suite, nomor 1. Kenapa Bu ke gereja takut? Kenapa ke gereja nggak berani? Atau ibadah juga mikir, kok ke pesta nggak takut? Bu, Pak Pendeta, kapan lagi tas Louis Vuitton ini saya pakai? Tasnya Louis Vuitton cenah, ya. Kapan lagi tas ini saya pakai? Itu tasnya ori bukan? Kan nanya lagi ibu kan panjang urusan. Itu tasnya ori apa KW? Ibu mah mau tahu aja, kepo maksimal. Gak usah ragu Bu, gak usah kepo sama kayak gituan. Tunggu aja hujan gede. Kalau hujan gede mau tahu tas itu asli apa enggak, tunggu hujan besar. Kalau tasnya asli nggak bakalan taruh di atas kepala, dia kepit. Tapi kalau tasnya KW, dia taruh di atas kepala, jalan itu KW tasnya. Tapi kalau ori nggak bakalan, kan itulah hidup kita. Ada begitu banyak. Tapi persoalannya gini, mampu nggak kita mengimani di tengah tantangan yang multidimensi itu bahwa Allah tetap dan rancangan Allah. Bahasa firman Tuhan ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi menunggu yang indah pada waktunya ini hanya minta ampun. Betul. Indah pada waktunya iya, tapi susahnya minta ampun. Maka Daniel ini merupakan tokoh ideal, salah satu tokoh ideal ya buat kita semua. Kenapa tokoh ideal? Karena Daniel selain dia punya kekuasaan yang tinggi, tapi dia juga memperlihatkan beberapa pribadi yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Apa itu? Yang pertama yang mau kita pelajari dari kehidupan Daniel, Daniel senantiasa mengedepankan integritasnya. Ini dia. Daniel mengedepankan integritas. Integritas itu berarti kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Bapak-bapak zaman sekarang paling pinter nyuruh anaknya ibadah, tapi bapaknya enggak ibadah. Nah ini dia. Kalian ibadah sana, tapi bapaknya enggak. Daniel punya mengedepankan integritas, kejujuran dan loyalitas Daniel pada atasannya, tidak pernah melanggar imannya kepada Allah. Ini dia. Dia punya kejujuran, dia punya loyalitas, iya. Tapi hal itu tidak melanggar imannya kepada Allah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Daniel kita belajar imannya tidak pernah menjadi batu sandungan. Bahkan baliknya, pengabdian Daniel kepada Allah justru sangat dikagumi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, Daniel tetap berpegang teguh pada imannya kepada Allah meskipun dia berada di bawah tekanan para penguasa-penguasa. Maka saya ingin pakai satu clue-nya ya, kalimatnya sederhana. Dari Daniel ini saya belajar bahwa ternyata Daniel sudah selesai dengan dirinya. Daniel sudah selesai dengan dirinya. Ada 3 tipe manusia di dunia ini toh. Yang pertama, manusia yang galau dengan dirinya. Galau. Kau mau kemana? Nggak tahu. Kemana kaki melangkah? Kapan kau nikah? Ya nggak tahu, lihat nanti aja. Gitu. Kau belum punya pasangan sampai hari ini. Ya suka-sukaku lah. Sendal aja berpasangan. Lah itu kan sendal. Kau kok nggak pernah bawa gandenganmu? Ya suka-sukaku lah, hidup-hidupku katanya. Aku nggak tahu siapa nanti. Truk aja gandengan. Masa kau nggak gandengan? Ya, itu kan truk katanya. Itu bukan aku. Iyalah. Ada orang yang galau. Nggak tahu mau ngapain. Apa cita-citamu? Nggak tahu. Apa masa depanmu? Nggak tahu. Yang kedua, ada orang yang sibuk dengan dirinya. Sibuk ngapain? Sibuk dengan gadget. Orang Indonesia cuma 267 juta ya. Tapi handphonenya 350 sekian juta.
Artinya satu orang bisa pegang 2 handphone. Ada yang 3. Ih, luar biasa. Mendingan tuh rumah investasi ya. Satu orang rumahnya 3 itu kan masih bener ya. Ini satu orang handphonenya 3, mau ngapain? Udah gitu pulsanya nelpon WA mulu lagi yang gratisan. Aduh. Tapi yang ketiga, ada orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Saya itu belajar, Pak. Saya sudah komit sama diri saya. Selesai saya pensiun nanti saya mau pulang ke kampung. Saya ingin melayani di kampung. Saya nggak butuh apa-apa. Saya sudah bilang. Saya nggak butuh apa-apa dalam hidup saya. Saya ingin melayani di kampung, di mana saya menikmati 1 bulan, bulan Desember kemarin, jemaat datang bawa pisang, bawa kelapa, bawa beras. Saya nikmati itu sebagai sebuah proses. Saya sudah selesai dengan diri saya. Itu juga yang diperlihatkan oleh Daniel kepada kita. Maka seperti Daniel, teruslah beriman kepada Tuhan. Pahamilah kasih setia Tuhan senantiasa menaungi kita. Kuasa Tuhan sanggup menolong dan mengubahkan rasa sakit termasuk penderitaan yang kita alami menjadi kebaikan bagi kita semua. Karena itu ingat juga, seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan dalam hidup kita. Kuncinya satu, kita harus terus beriman kepada Tuhan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kehidupan Daniel adalah dia menyembah Allah bukan karena rutinitas, melainkan dengan konsisten. Bukan sekedar menjalankan kewajiban, bukan rutin. Tapi Daniel menjalankan kehidupan doanya dengan konsisten. Bukan hanya 3 kali ia berdoa, tapi dalam keadaan terhimpit pun Daniel tetap berdoa seperti yang biasa ia lakukan. Martin Luther pernah berkata begini, berdoalah dan biarkan Tuhan yang bertindak untukmu. Berdoalah dan biarkan Tuhan yang bertindak untukmu. Dan yang ketiga, yang kita pelajari dari kehidupan Daniel adalah Daniel setia kepada Allah. Daniel setia dalam bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain. Dan kesetiaannya kepada Allah tidak pernah menghalangi kesetiaan Daniel dalam bekerja sama dengan orang-orang beragama lain. Gitu ya. Kesetiaan Daniel kepada Allah tidak mengurangi, tidak menghalangi Daniel untuk terus juga mau bekerja sama dengan orang-orang yang beragama lain. Kita bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, yang setia kepada Allah, sekaligus juga menjadi rekan kerja yang setia, tulus, dan sungguh-sungguh bagi orang-orang yang beragama lain. Tidak dihalangi kok. Tidak dilarang kita bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Walaupun kita tetap menjaga identitas kita masing-masing. Kesetiaan kita dalam bekerja sama dengan orang-orang beragama lain tidak boleh mengurangi sedikit pun kesetiaan kita terhadap Allah. Jadi kalau banyak orang suka ketemu saya dipanggilnya Pak Haji Nenggolan. Udah tahu nama saya Harapan Nenggolan, cuman kan disingkat. Kalau orang Batak, itu memang marganya yang dipanggil, Pak. Nggak ada aci orang Batak namanya dipanggil tuh nggak ada. Jadi kalau orang Batak udah punya anak, nggak namanya dipanggil, marganya atau nama anaknya. Misalnya saya, besok nama anak saya misalnya si kembar Salwa dan Salma misalnya. Bapaknya si kembar gitu. Atau anak saya namanya Andin, bapaknya Andin baru datang gitu. Tapi saya suka dipanggil Pak Haji Nenggolan. Ya sudah, saya terima aja, nggak apa-apa. Karena saya suka pakai peci, dipanggilnya Haji Nenggolan. Walaupun saya satu-satunya haji yang nggak pernah menunaikan ibadah puasa, nggak pernah ke Mekah gitu ya, nggak pernah sholat, ya nggak apa-apa. Tapi nggak menghalangi saya untuk berinteraksi, bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Yang keempat, Daniel konsisten dan teguh imannya. Iman Daniel kepada Allah tetap konstan, tidak berubah. Ini dia. Kita, pandemi COVID-19, luar biasa loh tantangan kita hari ini. Daniel tetap konstan dan dia berubah. Bahkan Daniel melakukan seluruh keberadaan kehidupannya. Kenapa? Dengan tetap sepenuh hati, tidak setengah-setengah, dan tidak parsial. Daniel
konstan, sungguh-sungguh gitu ya. Kemudian tidak setengah-setengah, tidak parsial. Kalau senang dilanjutkan, kalau mendatangkan keuntungan jalan, kalau enggak. Enggak seperti itu yang Daniel lakukan dalam kehidupannya. Sama halnya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita juga sama. Kita tuh suka berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Karena orangnya baik makanya kita baik. Tapi kalau orang yang enggak baik belum tentu kita mau baik. Saya mau ingatkan satu hal buat kita semua. Semoga ibu bapak bisa mendengar ini. Karena saya lihat kayaknya di tayangan itu tidak ada. Tetaplah berbuat baik sampai kita tidak mengingat kebaikan yang kita lakukan karena sibuknya kita berbuat baik. Tetaplah berbuat baik sampai kita nggak ingat kebaikan yang kita lakukan karena kita sibuk untuk berbuat baik. Itu orang yang konsisten, orang yang tidak setengah-setengah, orang yang bukan karena situasi dan kondisi baru mau belajarlah dari Daniel. Daniel adalah gambaran figur orang beriman yang setia, percaya kepada Tuhan, melewati berbagai peristiwa historis dan berbagai dinamika dalam kehidupannya. Peristiwa Daniel di Gua Singa yang sudah sering kali kita dengar sejak kita kecil, sebetulnya mau mengajar kita semua. Besar masalah di dalam bahwa Allah kita jauh besar salah pergumulan yang kita alami. Karena itu pengetahuan dan tidak harusnya membuat kita lebih beriman kepada Allah. Kalau kita punya pengetahuan yang besar dan tidak atas, harusnya itu lebih kepada Allah. Mempercayai diri kepada Allah, tidak mudah takut menghadapi ataupun kuasa yang dapat mengganggu ataupun mencelakakan kehidupan kita masing-masing. Ini adalah seperti sebuah sekolah kehidupan. Nah itu Tuhan dalam sekolah kehidupan ini berlayar. Maka dalam hidup ini Tuhan juga kerap kali mengizinkan kita mengalami perjalanan kubur gelap. Ada berbagai macam persoalan berat yang menyelimuti kehidupan kita. Namun lihat, pengalaman kubur gelap itu dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui kita. Ada ekonomi yang sedang sulit, ada persoalan di tengah rumah tangga, ada macam apa. Untuk memperbarui hidup kita masing-masing. Karena itu ibu bapak saudaraku ini tetaplah beriman kepada Tuhan agar kita senantiasa kebaikan Tuhan bahkan di tengah situasi yang buruk sekalipun. Selamat menjalani aktivitas, selamat mengalami penyertaan Tuhan. Memberkati. Amin.
tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk kembali. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Harapan Nainggolan dari kantor Kementerian Agama Kota Bogor dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jadwal ibadah kategorial. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan pada hari Minggu pukul 4 sore dan dipimpin oleh penatua khusus Ibu Sedihati Gea. Sekolah Minggu diadakan hari Minggu pukul 10:50 dipimpin oleh Ibu Heni. Topiknya adalah kenaikan Tuhan Yesus, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Adapun persekutuan wanita diadakan hari Sabtu pertama setiap bulannya, dan katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Yang ketiga, cuti rohaniwan. Rohaniwan Gereja Kristus Kartini, Ibu Sedihati Gea akan mengambil cuti dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Mei 2021. Yang keempat, ibadah onsite. Ibadah onsite telah dibuka terbatas sesuai prokes yang berlaku. Bagi jemaat yang rindu beribadah di gereja diundang untuk hadir. Kelima, persekutuan Alkitab. Persekutuan Alkitab diadakan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 19.30. Temanya adalah berakar dalam Kristus. Dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi dari Gereja GKI Nederland. Keenam, laporan persembahan Minggu tanggal 9 Mei 2021. Total penerimaan persembahan syukur adalah sebesar Rp1.150.000. Ketujuh, ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Kedelapan, komunitas Skill COVID bekerja sama dengan Gereja Kristus Kartini akan melaksanakan vaksinasi untuk lansia pada tanggal 7 sampai 9 Juni 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Ayub Priyatna di nomor yang tertera di layar. Kesembilan, ibadah Pentakosta akan diadakan Minggu 23 Mei 2021. Temanya Roh Allah yang menghidupkan dan memulihkan. Dilayani oleh Pendeta Fernando Simanjuntak dari SCT Jakarta. Demikian penegasan warta. Terima kasih. Ibu, kita berdoa. Dalam Kristus yang senantiasa kami
jika di minggu hari ini bersama dengan umat-Mu di Gereja Kristus Kartini, kami boleh bersama-sama beribadah dan juga sebagian jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing. Pandemik ini belum berakhir, sehingga perjumpaan ragawi kami laksanakan dengan penuh keterbatasan. Kami akan tetap mentaati protokol kesehatan yang ada, seraya kami juga tetap membangun kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Hari ini kami menyerahkan Bapak Ibu, remaja, pemuda, dan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkati setiap anggota jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, termasuk yang hadir hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana ibadah penahbisan Penatua khusus Sedi Hati Gea ke dalam jabatan pendeta pada tanggal 28 Juni yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran rohaniwan yang sudah ditempatkan di gereja-Mu di tempat ini, dan biarlah Tuhan rencana penahbisan ke dalam jabatan pendeta pada bulan yang akan datang semuanya dapat berjalan dengan baik. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kartini, panitia, bahkan majelis sinode yang akan melaksanakannya, Tuhan yang memberkati persiapan-persiapan mereka, secara khusus untuk Ibu Sedi Hati Gea yang akan menerima peneguhan jabatan pendeta. Biarlah Tuhan yang memampukan beliau, memberikan kesehatan yang sempurna, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, keluarga yang terus mendukung, mendampingi, memberikan topangan. Semuanya biarlah berada dalam penyertaan Tuhan semata. Cukupkan juga segala hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara ini, meskipun kami tahu semuanya tetap masih harus dilaksanakan dalam situasi yang serba terbatas. Namun hal itu tidak akan mengurangi sukacita, semangat, kebahagiaan yang akan diterima oleh gereja-Mu, Gereja Kristus Kartini tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang kami lakukan, baik di dalam gedung gereja ini secara onsite maupun online live streaming di rumah, bahkan ibadah-ibadah kategorial yang dilaksanakan, yang dipersiapkan oleh gereja-Mu, biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh dapat membawa kami kepada keteguhan iman, membawa kami kepada pertumbuhan iman yang baik, sesuai dengan visi misi Tuhan, bahkan visi misi gereja-Mu di tempat ini. Kami tahu keterbatasan kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini mengingatkan, mengajarkan kami untuk kami tetap juga mentaati setiap aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk kami semua. Meskipun demikian, kalaupun raga kami terpisah, kalaupun fisik kami berjauhan, cinta kasih Tuhan akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dan kami juga akan membagikannya kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Kami juga memohon Tuhan berkenan untuk hadir melawat setiap anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami tantangan dan pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, penderitaan yang datang silih berganti, persoalan rumah tangga. Biarlah Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu boleh membawa kekuatan baru, boleh membawa sukacita baru, topangan baru, sehingga jemaat-Mu juga dimampukan untuk melewati itu semua, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan jemaat-Mu, tapi semata-mata berdasarkan kekuatan yang daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami yang masih terus bergumul, berjuang, menghadapi, menanggulangi, mencegah penyebaran COVID-19, diberkati Tuhanlah tim Satgas COVID yang ada di pusat maupun di daerah.
para kepala-kepala daerah, bahkan kami semua anggota masyarakat, biarlah kami mau peka, kami mau taat akan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah demi kebaikan kami semua. Kerumunan-kerumunan yang tidak perlu kami kunjungi, biarlah menyadarkan, mengingatkan kami bahwa itu upaya kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kalau sampai hari ini kami masih harus terus menggunakan masker, mentaati protokol kesehatan, itu adalah ungkapan syukur kami atas segala kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang sedang menjalani perawatan karena pandemi COVID, atau sedang menjalani perawatan karena berbagai macam penyakit-penyakit lain. Tuhan berkatilah mereka, berkatilah obat dan para medis, supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka yang mendampingi. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka juga boleh memberikan pendampingan, perawatan, dan kehadiran mereka boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap anggota jemaatmu yang sedang terbaring lemah. Kami doakan Ibu Sudipyo, Saudara Felis, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Chu Swanyo, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederick Suryadi, Ibu Mariam Natasaputra, Ibu Ancelunin dan Bapak Kiki, dan Ibu Lim Gwelan. Tuhan, mungkin masih ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya kuasa Tuhan akan senantiasa boleh mereka rasakan lewat kesembuhan, lewat pemulihan atas sakit penyakit ini. Tuhan Yesus yang baik, jika nanti kami akan berpisah dari tempat ini, biar Tuhan berkenan untuk menyertai kami dalam perjalanan pulang, menibakan kami di rumah dengan selamat, berjumpa dengan sanak keluarga dengan penuh sukacita dari Tuhan. Para penata layan yang sudah melayani, ambil bagian di sepanjang ibadah hari ini, Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan yang sempurna, supaya pelayanan kami di hari-hari yang akan datang boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang akan dalam kehidupan kita, walau di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini, seperti tertera di layar, atau memasukkannya dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja pada setiap hari Minggu selama bidah onsite berjalan. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang terdapat di pintu gereja, dan amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2. Kaulah yang maha mulia.
kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Saya mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus setia dan beriman kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan kami selalu yakin bahwa Allah kami Allah yang luar biasa, yang akan membantu kami dalam semua permasalahan dalam kehidupan kami. Demikian juga terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh memberikan sedikit persembahan kepadamu. Ini semua juga berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengatur persembahan ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Jemaat sekalian yang ada di dalam gedung gereja, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Nafiri Rohani 279 ayat 1 dan ayat 2. Nap hidupku dan kasihku aku serahkan kepadamu. Engkau telah ganti-gantiku, juru selamatku. Aku mau hidup bagimu, besarlah kesukaanku. Aku mau hidup bagimu, juru selamatku. Kau telah mati di Kalvari, menyelamatkan hidupku. Ku persembahkan hidupku, juru selamatku. Aku mau hidup bagimu, besarlah kesukaanku. Aku mau hidup bagimu, juru selamatku. Jemaat kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih
Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.